Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Estri Priyaningrum, mahasiswi dari Stikes Mitra Keluarga, Prodi S1 Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan terhadap 4 jenis bahan, yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, dan juga udang. Pada pengamatan kali ini, saya juga akan memperhatikan aspek kesegaran dari keempat bahan tersebut, yaitu aroma, warna, dan rasa. Selain itu, saya juga akan menimbang berat kotor serta berat bersih dari bahan-bahan yang saya miliki. Dan ini adalah bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Ada ikan dan udang, ada daging ayam, dan juga daging sapi. Selanjutnya, untuk pengamatan aspek kesegarannya yang meliputi warna, aroma, dan rasa. Di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap potongan daging sapi. Dapat dilihat warna daging sapi masih merah segar. Teksturnya tidak keras dan tidak empuk, tetapi kenyal. Aromanya masih segar dan tidak berbau busuk. Pada potongan daging ayam dapat dilihat warnanya masih segar, tidak pucat, tidak membiru. Teksturnya pun masih kenyal. Untuk aroma ayam pada umumnya tidak berbau busuk dan tidak berlendir. Untuk sampel ikan, warna ikan tidak membiru, matanya pun masih segar dan tidak berlendir. Aromanya masih segar, beraroma ikan pada umumnya yaitu amis. Untuk sampel udang, di sini bisa dilihat warna udang pada bagian ekornya dan bagian kepalanya berwarna hitam. Bukan berarti ini udang tidak segar, melainkan ada beberapa jenis udang yang memang dari sananya kepala dan ekornya berwarna hitam. Aromanya pun masih segar dan untuk bagian badannya tidak berwarna hitam. Sebelum melakukan penimbangan berat kotor dan berat bersih dari bahan yang saya miliki, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bahan yang saya miliki. Yang pertama, ada daging sapi. Menurut Suparno, pada tahun 2005, daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi berupa protein yang mengandung susunan asam amino yang lengkap. Daging didefinisikan sebagai urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat sewaktu dipotong. Perbedaan pengertian daging dan karkas terletak pada kandungan tulangnya. Daging biasanya sudah tidak memiliki tulang, sedangkan karkas adalah daging yang belum dipisahkan dari tulangnya, menurut Heri Warsito dan Rindiani pada tahun 2015. Daging sapi memiliki warna merah terang, tidak pucat dan mengkilap. Secara kasat mata, fisik daging sedikit kaku, elastis, dan tidak lembek. Jika dipegang, masih terasa basah dan tidak lengket di tangan.
Dari segi aroma, daging sapi sangat khas atau gurih. Kandungan protein daging sapi sebesar 18,80% menurut Usmiati tahun 2010. Dan yang kedua adalah daging ayam. Daging unggas dapat berasal dari ayam jantan dewasa, ayam atau kalkun betina dewasa, kalkun jantan dewasa, ayam kastrasi, dan anak ayam, menurut Suparno pada tahun 1992. Menurut Standar Nasional atau SNI nomor 3924 tahun 2009 tentang mutu karkas dan daging ayam, disebutkan karkas ayam pedaging adalah bagian ayam pedaging setelah dipotong, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya. Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik, karena kandungan asam amino esensialnya lengkap, serta dagingnya juga pendek dan lunak, sehingga mudah dicerna. Banyaknya kalori yang dihasilkan daging unggas lebih rendah dibandingkan dengan nilai kalori daging sapi atau babi. Karenanya, daging unggas dapat digunakan untuk menjaga berat badan, orang yang baru dalam tahap penyembuhan, dan orang tua yang tidak aktif bekerja lagi, menurut Koswara pada tahun 2009. Untuk yang selanjutnya adalah ikan. Di sini saya menggunakan sampel ikan selar. Ikan selar adalah salah satu jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut dalam kawasan tertentu. Ikan ini banyak tertangkap di perairan pantai serta hidup berkelompok sampai kedalaman 80 meter. Menurut Juhanda dalam Hidayat pada tahun 2005, dan merupakan salah satu ikan yang banyak diminati masyarakat. Karakteristik ikan selar adalah badan agak pipih atau vertikal dan memanjang, mata besar dibanding pada ikan layang, sirip dada panjang dan meruncing seperti bulan sabit, dan pada sisi badan terdapat garis berwarna kuning dari belakang kepala sampai ekor. Pada tutup insang terdapat noda berwarna hitam. Gurat sisi menjadi skut pada ekor dan terdapat 2 duri keras di depan sirip dubur. Punggung berwarna biru kehijauan, sedangkan bagian perut berwarna putih keperakan. Untuk yang selanjutnya adalah udang. Salah satu komoditas unggulan perikanan adalah udang. Udang tercatat berada pada peringkat kedua ekspor perikanan Indonesia setelah kelompok TCC, tuna, tongkol, dan cakalang, dengan volume sebesar 11,15% dan nilai ekspornya mencapai 31,10 menurut KKP pada tahun 2013. Indonesia merupakan salah satu eksportir udang terbesar di dunia. Udang ekspor Indonesia secara umum dibedakan atas 2 jenis meliputi udang segar dan udang beku. Di sini, sampel yang saya gunakan adalah jenis udang segar. Setelah mengetahui tentang sedikit bahan-bahan yang saya miliki, kita timbang berat kotornya terlebih dahulu. Yang pertama, kita timbang bagian ayam. Di sini sudah 0, mari kita timbang. Berat yang didapatkan adalah 230 untuk bagian ayam. Selanjutnya, daging sapi. Di sini beratnya masih 0. Kita coba timbang. Potongan daging sapinya seberat 66 gram. Selanjutnya, saya akan menggunakan sampel 2 ekor ikan berukuran kecil. Di sini angkanya 0. Kita timbang. Berat 2 ekor ikan yang saya miliki seberat 38 gram. Untuk berat yang selanjutnya adalah udang.
Di sini karena beratnya berubah, kita setting ulang. Di sini saya juga akan menggunakan beberapa sampel udang. Berat udang yang saya miliki adalah 77 gram. Setelah melakukan penimbangan dan mendapatkan hasil berat kotornya, saya akan merebus keempat bahan yang saya miliki selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Setelah direbus, saya akan memisahkan bagian yang dapat dimakan dan bagian yang tidak dapat dimakan. Kemudian, bagian yang dapat dimakan tersebut akan saya timbang kembali untuk mendapatkan hasil berat dapat dimakan dari bahan yang saya miliki. Untuk yang selanjutnya, proses perebusan. Didihkan air secukupnya. Setelah mendidih, kita masukkan bahannya. Yang pertama, daging ikan. Kita tunggu selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah kurang lebih 10-15 menit dan dirasa cukup, kita matikan kompor dan tiriskan. Selanjutnya, perebusan udang. Setelah air mendidih, kita masukkan udangnya. Kita tunggu kurang lebih 10-15 menit. Setelah kurang lebih 10-15 menit dan warnanya sudah mulai berubah, kita angkat dan tiriskan. Sama seperti yang sebelumnya, setelah mendidih kita masukkan bahan. Di sini kita masukkan potongan ayam yang masih utuh. Kita tunggu selama 10-15 menit. Setelah kurang lebih 10-15 menit dan dirasa sudah cukup empuk, kita matikan dan kita tiriskan. Untuk yang selanjutnya, perebusan daging. Setelah air mendidih, kita masukkan potongan daging. Kemudian kita tunggu selama 10-15 menit. Setelah kurang lebih 10-15 menit dan daging sudah cukup empuk, maka kita matikan kompor dan tiriskan. Selanjutnya, untuk aspek kesegarannya, yaitu rasa. Di sini sudah ada ikan dan udang yang sudah saya rebus kurang lebih 10-15 menit. Kemudian saya akan mencicipi sedikit dari ikan dan udang untuk membuktikan bagaimana kualitas ikan ini. Rasa ikannya terasa dan tidak terasa busuk, masih terasa segar dan gurih. Untuk selanjutnya udang. Rasa udangnya seperti udang pada umumnya, sedikit hambar dan tidak terlalu gurih. Dan yang selanjutnya ada daging ayam dan daging sapi yang sudah saya rebus juga selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita cicipi.
Daging sapinya terasa seperti daging sapi pada umumnya, tidak berbau dan masih segar. Selanjutnya adalah daging ayam. Untuk daging ayam, rasanya seperti daging ayam pada umumnya, masih segar dan tidak berbau busuk, dan rasanya sedikit gurih. Setelah dipisahkan antara bagian yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan, kemudian kita timbang. Yang pertama, ayam. Kita masukkan bagian yang sudah dipisahkan. Beratnya adalah 110. Selanjutnya adalah bagian ikan. Kita taruh di atas ini. Beratnya adalah 16 gram. Selanjutnya adalah udang. Di sini saya biasanya memakan udang bagian ekor masih tersisa sedikit. Yang terbuang hanya kulit kepala dan bagian kulit badannya tengahnya. Di sini masih tersisa bagian kepala dan bagian ekornya sedikit. Jadi saya menimbang dengan berat yang biasa saya makan. Berat udangnya adalah 46 gram.
wabarakatuh.